Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali, bertemu kembali di Majlis Al-Munawwir dalam keadaan sehat wal afiyah dan juga masih dalam keadaan memegang teguh Islam wal iman. Amin Allahumma amin. Kelanjutan pembacaan kitab Nasihat Diniyah karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimallahu ta'ala wa nafa'allahu bih min ulumihi wa ulumina fid darain. Amin. Ila angal wal yahdar minal ghaflati an dzikri fi waqtin minal awqat. Hati-hati terhadap ghaflah daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari waktu ke waktu. Sesungguhnya ghaflah, fa innal ghaflata an dzikrillah katsiratun darar. Ghaflah itu sangat bahaya. Apa bib ghaflah? Ghaflah dan nasiyah. Nasiyatun wa ghaflatun itu beda ya. Ghaflah ini dia tahu, dia ingat tapi sok lupa. Tahu dia ingat tapi pura-pura lupa. Ada ghaflah, lalai namanya. Kalau lupa, betul-betul lupa, dah ingat sungguhan, ada namanya nasiyah. Kalau ghaflah yang paling bahaya ini ghaflah. Kalau kalau lupa itu betul-betul lupa, tapi kalau lalai itu sangat berbahaya. Orang yang lalai daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tahu ada majelis zikir, ada majelis tahu tapi tidak zikir. Ini namanya lalai, ghaflah ini namanya. Sebagaimana dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qa'ada maq'adan, barang siapa yang duduk di satu tempat perkumpulan, duduk bareng-bareng, kalau bahasanya sekarang jagongan. Apa candeng metu? Jagongan apa? Cangkruan, ya. Jagongan atau cangkruan atau duduk bareng-bareng sudah. Yang di situ lam yadhkurallaha ta'ala fihi, yang di dalamnya tidak ada sebut zikir kepada Allah, illa kanat alaihi minallah tiratun, maka orang tersebut kecuali kepada Allah dia punya tiratun, mahwa hasratun, rugi. Dia akan sedih. Ada yang mengatakan waqila tabi'atun, ada yang mengikutinya, menguntit. Wa manit taja'a muttaja'an, barang siapa orang yang tidur di tempat dia tidur, dimanapun dia tidur, lam yadhkurullah, dak nyebut namanya Allah ta'ala fihi illa kana alaihi minallah tiratun, sama tabi'ah, dia bakal dapat kesedihan, hasratun, kesedihan, kerugian, dan juga ada yang bakal mengikuti dia. Warubbama tasallata syaitana 'alal ghafil, Allah akan memberikan kekuasaan kepada syaitan terhadap orang yang ghafil. Orang yang ghafil, mahwal ghafil, ghafil tadi ya. Paham belum? Pahdeng megendeng, ya pura-pura lupa, ya. Pura-pura gendeng. Tabahlal can bahasa Arabnya. Deng megendeng. Itu nanti akan dikuasakan setan untuk mereka kepada Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sudah. Ada yang kena santet, ada yang kejinan, ya. Itu bukan orang ahli zikir. Orang ahli zikir tidak bakal datang jin. Tidak mau jin. Setan tidak mau. Ini orang yang kejinan, yang kena setan apa? Ada orang-orang yang jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaula alaihi bisababi ghaflatihi, dikasih kekuasaan setan itu atas man dengan sebab ghaflahnya dia an dzikri maulahu, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dawuhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 36, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man yaghshu an dzikrir rahman, barang siapa yang melalaikan dirinya daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, nuqayyid lahu, kami sertakan bagi man
Bagi orang yang tidak mau zikir kepada Allah, syaitanan fahuwa lahu qarinun. Satu setan yang korin bagi dia, akan menemani dia kemanapun. Ada mau sihir masuk, gampang, trek masuk. Ya, makanya ada orang gampang kena sihir. Kenapa? Tak zikir. Ada setan, jangan percaya kita ini punya jin, ada korin, ada khonnas. Ini kalau ada jin, ada setan, ada sihir lain mau masuk, wah ini mempersilahkan, monggo-monggo begitu ya. Yang ini yang korin wa khonnas ini. Wa qala ta'ala istahwadha 'alaihimu syaitanu fa ansahum dzikrullah. Mereka itu akan dikuasai oleh syaitan. Siapa? Syaitan. Apa kerjanya syaitan? Fa ansahum dzikrullah. Maka syaitan itu akan membuat mereka lupa dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min sya'nil mu'min an yadhkura rabbahu katsiran. Mukmin itu harus banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kama anna wasfal munafiq an la yadhkura rabbahu illa qalilan. Seperti orang munafik ini tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Biasanya menotang banyak. Iya. Kalau sudah kepepet, wah baru sudah ya. Oh, cakang sudah. Begitu lancar hilang. Ada ini tandanya orang munafik termasuk. Qala Allah Ta'ala fi wasfil munafiqin, dalam sifatnya orang munafik menurut Allah Subhanahu wa taala, yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Yura'unan nas, mereka itu riya, ingin dipuji oleh manusia. Begitu tak puji, begitu tak sabar iada, wala yadhkurunallah, tidaklah mereka itu ingat kepada Allah illa qalila, kecuali sedikit. Ada tandanya orang munafik. Wa fi mulazamati dzikr wa mudawamati alaih turdun lisyaitan. Adapun sampean ini kalau istiqomah, saya mau tiap hari beb baca Rotib Haddad, bagus. Oh enggak beb, saya mau tiap seminggu sekali, bagus. Sebulan sekali, bagus. Setahun sekali, oh sarah kalau ya kalau setahun sekali ya. Seminggu sekali lah paling jarang sudah ya. Kalau sudah orang punya keistiqomahan seperti ini, maka bacaan dia itu akan dijadikan modal oleh Allah tardun li syayatin, sebagai pengusir kepada syaitan, wa qat'un li waswasatihi, untuk pemutus waswasnya syaitan. Kama warada, sebagaimana riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana jathimun, syaitan itu bersemayan ala qalbil abdi, di dalam hati seorang hamba. Semua punya setan. Saya, Anda, laki-laki, perempuan, mau kiai, mau habib, kafir, mukmin, muslim, munafik, semua punya syaitan fi qalbih, di hatinya, fi qalbil abd. Ini kalau ini dibahas oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, juga dalam kitab Minhajul Abidin dan beberapa kitab-kitab beliau yang lain. Fa idza dzakarallah khanisa, kalau orang ini berzikir kepada Allah khanisa, dia bersembunyi, maka dinamakan khonnas. Dinamakan khonnas. Setan ini dinamakan khonnas. Kenapa? Karena dia bersembunyi, khanisa. Tapi kalau tidak zikir kepada Allah, dia muncul, ngasih was-was di hati. Lah ini khannas ini, yang ngasih was-was. Wa idza ghafala, lah kalau ghafil, lalai, waswasalahu, akan memberikan was-was kepada orang tersebut. Jadi memang kita ini punya setan. Kalau katanya orang dulu, kalau katanya orang Jawa, sedulur papat limo pancer. Ya. Moncanring Madura apa? Tretan lema beden. Siapa sih ngajarin? Sungguhnya itu ada di kitabnya Imam Ghazali, itu ada. Di Minhajul Abidin ada. Cuma kiai dulu itu cerdas-cerdas, ulama dulu itu cerdas. Dibilang khonnas, korin, ilham, afiyah, hafadoh, repot mau ngapalno. Ya sudahlah. Sedulur papat limo pancar, tretan empat lema
Betul. Yang 4 nih apa? Hafadhah wa ilham atau afiyah. Yang 4 ini 2 malaikat, 2 jin. Yang pertama hafadhah, dia ada di luar. Hafadhah ini ganti-ganti tiap sore. Nah, tadi sore naik, nanti ada yang turun. Terus seperti itu. Ini dinamakan malaikatud dunya. Ada ilham atau afiyah. Ini berada di dalam hati. Kemudian ada namanya jin korin di luar, bagian tok-tok. Mayo. Mayo. Ha, ini bagian korin. Khannas ini bagian was-was. Bagian was-was. Bi Habib, saya itu sama Habib dikasih zikir, dikasih was-was sama setan. Itu kudu ngadep ke laut apa ngadep ke gereja? Itu khannas itu. Itu khannas. Ada kadang ini tamu kalau sudah datang, kalau sudah dilihat khannasnya kuat, harus jelas ini. Ya. Ada tamu datang minta doa ini. Sudah Bu, pulang. Saya mau ke pasar, boleh Bu. Berangkat ke pasar. Enggak Bib. Katanya orang-orang kalau habis dari minta syarat ke Habib atau Kiai tidak boleh kemana-mana, langsung pulang. Khannas ini dibikin was-was. Iya, ini dibakar ya apa? Ngadep demri ya. Itu khannas. Yakin benda iya? Hah? Yakin kau? Bagaimana kalau tidak begitu caranya? Bagaimana kalau begini caranya? Bagaimana kalau itu khannas? Itu kerjaannya khannas. Makanya kalau sudah kiai khannasnya kuat, itu biasanya syaratnya panjang. Ini Pak, baca ini, ngadep dosa, abengkang, masuk begini. Wah, ini ada khannas ada. Ini khannas. Zikir itu makai dung-tedungan tak apa-apa. Paham ya? Baca rutib. Lo saya ngadep timur sampai ngadep barat. Baru saya ngadep lauk. Wah, iya. Yang sana ngadep dejeh, ya. Yang sini ngadep dejeh, ada masalah. Ada masalah. Yang penting hatinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah khannas ini kerjanya seperti itu. Ini bacanya ya apa? Malam apa? Harus malam kelebun, tak bun lebun ya kan. Ini khannas, ini kerjaannya khannas. Karena kita yakin sudah dikasih was-was sama khannas ada. Nah, ini. Lah orang yang sering zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu khannasnya akan menjauh. Tapi tetap dia di dalam. Dia tidak akan bisa keluar kecuali kita mati. Kalau kita sudah mati, baru dia akan kembali ke alam jin. Ini namanya setan khannas. Makanya untuk memperlemah setan khannas nih gimana, Beb? Di kitab-kitab fikih itu banyak. Makanya kalau Assalamualaikum warahmatullahi ngadep kanan, niatkan salam kepada malaikat. Kan gitu. Di Safina ada, Sulam Taufik ada. Mohon kalau pain berarti berapa tahun tak baca kitab lah. Ya, kalau sudah lupa sudah ya. Kalau ngadep kiri, Assalamualaikum warahmatullahi, niatkan salam ke jin. Yang maksudnya itu khannas dan korin itu supaya lemah. Assalamualaikum warahmatullahi, ngadep kanan supaya kuat hafadzah dan afiyahnya. Fayam bagi wa yata'akkad muadzabatu wa mulazimatu lidzikrillahi ala dawamil awqat. Dianjurkan juga anjuran yang sangat luar biasa bagi seorang suluk wasalik wa murid untuk istiqomah dan terus-terusan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala alat dawam dalam setiap auqat wa fi umum ahwal, dalam keadaan apapun, keadaan umum, ya makan, ya minum, ya tidur dan sebagainya, banyakkan zikir kepada Allah. Sebagaimana dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li rajulin, kepada seorang laki-laki, alladzi qala lahu, saat seorang laki-laki tersebut bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, qad kathurat alayya syara'il Islam. Ini pertanyaan ini mungkin sampai sekarang pun orang-orang cocok. Pertanyaannya orang zaman sekarang. Terlalu banyak syariat Islam ini ya Rasulullah. Mana sih sholat? Ya, mana sih ini? Surat dzikir sebida-bida. Bila sih majolah? Kapan mau macul? Kapan mau dagang? Kapan mau buka toko? Nah, ini pertanyaan orang dulu. Nah, zaman sekarang kan begitu. Ibadah meloloh, kan begitu ya. Tidak ada lagi keterangannya ibadah. Ya mau ya apa? Masa nerangakin ngerabet sapi deh ya. Ya di sini terangannya ya ibadah. Famurni bi syai'in, berikanlah berikanlah sesuatu kepadaku, atushabbitu, yang sekiranya aku bergantung atau sabit, natebihi dengan
syai'. Faqala lahu, maka berkata Rasulullah kepada orang tersebut, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, tetapkan lisanmu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi kerjanya wajib-wajib tok. Oh, enak begitu. Salat wajib saja. Malam ketondu beb tedung. Dak tahajud tak usah beb ketondu. Daripada Allahu Akbar tengedah, kan asal tidur sudah. Tidur. Lisannya dibasahi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib jangan ditinggalkan. Andailah sampean mau ngambil malas-malesan ya. Malas-malesan tapi kepingin selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ambil gaya ini sudah. Yang wajib ya paling sunnahnya lah qobliyah ba'diyah selesai, rutib seminggu sekali. Oh sampean bukan santri, mon santri kan wajib tiap hari. Kalau sampean ini suruh tiap hari kata, aduh, dimaki musim tebengan setiap hari ya. Iya kan banyak setiap mulai regi ya. Jam berapa ini masih banyak yang belum pulang. Jadi tebengan nah. Lalu bagaimana dalam setiap keadaan basahi lisanmu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah ini sama dengan sampean yang ahli ibadah, salat ribuan, zikir dan sebagainya. Sebagaimana ulama wa qad adda ulama min al-fadail dzikir wa arjahiyatihi ala ghairihi min a'mali salihah. Banyak mengulang. Para ulama itu mengatakan bahwa amal soleh yang lain bukan wajib ya. Amal-amal sunnah yang lain itu akan dikalahkan dengan amal zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Annahu tumkinu mudawamah. Karena zikir itu bisa dawam, berbeda dengan salat. Nanti keterangannya ada di sini. Alaihi fi jamil auqat wa ahwal, dalam keadaan apapun, dalam waktu apapun zikir itu bisa dikerjakan. Li'annahu ghairu muwaqqat biwaqtin, karena zikir itu tidak diikat dengan waktu. Beda dengan sholat, diikat dengan waktu. Duhur ada waktunya, asar ada waktu masuk keluarnya, maghrib ada masuk keluar, isya ada masuk keluar, subuh ada masuk keluar. Sholat saja ada yang haram, ada yang haram. Wa tu'atahul muhditsu wal junub wa masyghul wal farigh, dan siapapun bisa mengerjakannya. Mengerjakan zikir, baik dia junub, dia masyghul, dia sibuk, dia tak sibuk, tidak seperti wala hakadha ghairuhu minas shalah wa shaum wa tilawah. Tidak seperti salat, tidak seperti puasa, tidak seperti tilawah, baca Al-Qur'an. Lah. Karena fa innalaha, sesungguhnya bagi tadi itu tilawah, salat dan sebagainya, syara'ita tatawaqqafu 'alaiha. Itu ada syarat-syarat yang membuat dia menjadi sah atau tidak sah. Beda dengan zikir. Zikir tidak ada syarat. Saya sukanya zikir Allah Allah beb. Ya sudah betak lah Allah 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 Allah. Saya suka zikirnya beb sallallahu ala Muhammad. Ya sudah sallallahu ala Muhammad ala dawam. Terus sambil macol sallallahu ala Muhammad, sambil ngarek sallallahu ala Muhammad, ngiris bebeng sallallahu ala Muhammad, semuanya. Wa auqatan la tasihha illa fiha. Itu ada waktu-waktunya, itu salat, puasa, itu ada waktu-waktunya. Zakat ada waktu-waktunya. Yang tidak sah kalau tidak tepat waktunya. Wa afdhalul a'mal as-shalah wa hiya mamnu'atun fi nahwi thulutsin nahar. Afdalnya amal kan salat, ya. Tapi sepertiga siang, sepertiga dari waktu siang dia tidak boleh sholat. Gimana? Habis sholat asar haram sholat, boleh sholat? Habis asar tidak boleh, haram. Nanti katakan min ba'da sholat subuh, mulai dari sholat subuh, selesai sholat subuh sampai terbitnya matahari tidak boleh sholat. Mulai dari sholat subuh sampai terbitnya matahari itu tidak boleh sholat. Sudah terbit matahari boleh sholat isyraq, boleh sholat duha. Sebelumnya tidak boleh. Setelah wa min ba'di sholatil asar lil ghurub, ba'da sholat asar sampai tenggelamnya matahari tidak boleh sholat. Tapi kalau zikir boleh kapanpun. Wa shaum mamnu, tidak boleh orang puasa illa binahar, kecuali siang. Ada puasa malam-malam.
Ya bola pas sama lampir lah ya. Puasa 24 jam. Enggak boleh. Enggak boleh. Puasa siang, malam enggak boleh puasa. Bahkan haram. Orang kalau puasa malam-malam hukumnya haram. Jam 9 tak akan, enggak, besok saya. Maka puasa 24 jam enggak boleh. Ada waktunya. Harus dibatalkan waktu maghrib, terbit tenggelam matahari harus di wa qiraatul Quran begitu juga Al-Qur'anul Karim enggak boleh. Kapan enggak bolehnya baca Al-Qur'an? Saat junub. Junub tidak boleh megang Al-Qur'an, tidak boleh membawa Al-Qur'an. Tapi kalau zikir boleh. Junub enggak boleh baca Al-Qur'an, tapi kalau zikir boleh. Makanya orang yang hafal Al-Quran kemudian dia perempuan dan datang waktu haidnya, untuk supaya hafalannya tidak hilang, dia tidak boleh niat baca Al-Quran, niatnya zikir atau niat mengulang-ulang. Makanya orang perempuan walaupun haid baca Rotibul Haddad ini boleh. Kenapa Beb? Kan di situ ada Al-Qurannya, kan niatnya zikir, tidak niat baca Al-Quran seluruhan, niat baca Rotibul Haddad yang di dalamnya ada Al-Quran. Jadi walaupun haid tidak ada masalah baca Rotibul Haddad. Megang saja, ini kan megang ya, orang haid tidak ada masalah, asal rotib ya, bukan Al-Quran loh ya, bukan Al-Quran murni. Ada di sana tuh ada zikir, ada bacaan lain, tidak ada masalah. Wa ghairu mahbuba min sahibul ishtighal alladhi tafarraqa qalbi bihaitsu la yajtami'u minha qalbu wa dhalika li hurmatil Qur'an wa jalalih. Ini untuk kemuliaan Al-Qur'an, bukan untuk menghina Al-Qur'an. Enggak boleh megang Al-Qur'an saat junub, enggak boleh membawa Al-Qur'an saat junub. Amma dzikr faqad wasa Allah, diluaskan oleh Allah zikir itu, al-amra fihi rahmatan li ibadihi wa minnatan alaihim, hadiah, rahmat Allah hadiah bagi hambanya dalam keadaan apapun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wali perempuan seperti waliyah seperti Rabi'atul Adawiyah itu kalau sudah datang bulannya, maka dia tidak sholat, tidak baca Al-Quran. Apa yang dikerjakan? Zikir diperbanyak, memperbanyak zikir dia. Kenapa? Ya walaupun haid tidak ada masalah zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a dzalika fal ma'unata fihi qalilatun wa kulfatun khafifatun binisbati ila ghairihi. Fa fadhula dzikru min hadhil hafiyat ghairahu min al-a'mal wa in kana li ba'dihha fadlun alaihi min hayfiyatin ukhra. Wa min khususiyati dzikir, termasuk khususnya dzikir, khifatul maunati fihi min fadlihi. Dia tidak dituntut banyak-banyak, khifah dia bisa disembunyikan, bisa kita baca dzikir orang bisa tidak tahu. Kalau baca Al-Qur'an kan tidak bisa, semua orang tahu. Sudah baca Al-Qur'an, buka Al-Qur'an dulu masa aremu ada ya kan? Tidak kan? Pasti baca Al-Qur'an. Tapi kalau diem saja begini, ya kita zikir orang tidak tahu, itu khususiyah termasuknya. Wa annahu yumkin mudawam alaihi, dimungkinkan untuk istiqomah, bahkan bisa 24 jam tidak berhenti zikir itu. Makanya dianjurkan liman yakunu ala halati yukrahu lahu fiha an yadhkurullah bilisani. Makanya dianjurkan juga saat dalam keadaan-keadaan yang tidak disukai, dianjurkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal al-khala, atau di kamar mandi. Di kamar mandi tidak apa-apa zikir, Beb, pakai hati. Jangan di kamar mandi pas sholawatan. Tidak boleh. Kalau pakai lisan tidak boleh. Kalau pakai hati tidak apa-apa. Tapi kalau zikir di kamar mandi pakai hati, sedangkan di luar kamar mandi tidak pernah zikir sama sekali, nah ini gimana ini? Haram, ini tidak boleh. Karena berarti dia menghina kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal jima'an la yaghfala an dzikrillah biqalbihi, jangan lupa zikir dengan hatinya. Ini an dzikrillah biqalbihi. Wa kadzalika qala ulama rahimallahu taala, fala tazal, tetaplah rahimallah
rahimakallahu dzakiran wa in kunta sani'an wa muhtarifan wa mulabisan li syai'in minal istighalid dunya. Tetapkanlah dirimu untuk zikir kepada Allah walaupun kamu dalam keadaan kerja, jahit atau apapun, mulabisan yang bergumul terhadap sesuatu daripada kesibukan dunia, nyopir, nyetir, ini itu. Falazim dzikra ma'adzalika biqalbika, lazimkanlah dirimu untuk selalu zikir kepada Allah dengan hatimu, wa bilisanika, dan dengan lisanmu, hasabal imkan, semampunya. Udah remeh nih Beb. Ya, masa macol subhanallah subhanallah, tidak apa-apa, tidak ada masalah, semampunya. Nanti lupa, ingat lagi, nanti lupa, datang lagi. Itu membersihkan hati. Nah, kalau sudah bersih hatinya, gampang dunia nanti datang. Wa in dzakartallaha ta'ala fi sirrika wa bihaitsu tusmi' nafsaka faqad asabta wa ahsanta. Kalau seandainya kamu zikir pelan-pelan, seandainya sendirianlah, ya. Sendirian. Ya, hanya kamu yang dengar. Bihaitsu tusmi' nafsaka. Sekiranya didengar hanya dirimu yang dengar. Faqad asabta wa ahsanta. Itu bagus, itu baik. Sebagaimana dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu dzikri al-khafi. Sebaik-baiknya zikir adalah yang khafi, yang rendah suaranya, pelan-pelan. Wa khairu rizqi ma yakfi. Sebaik-baiknya rezeki adalah yang cukup. Enak Pak, cukup ini. Rezeki cukup kan enak ya. Beli mobil cukup, beli helikopter, bangun rumah tingkat 3, paling enak memang cukup itu. Wa fi ayatul karimah, juga di ayat Al-Qur'an, wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri min qauli bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Wa in jaharta bi dzikri, kalau kalian mengeraskan suara, ma'al ikhlas lillahi, ikhlas karena Allah, fihi dalam dzikir, wala tusyawwish bisabab dzalika 'alal musalli, juga tidak menyebabkan mengganggu kepada orang yang sholat. Wala qari'in, juga tidak mengganggu kepada orang yang sedang darusan, yang sedang baca Al-Quran. Bihaitsu takhlitu alaihi salatu wa qiraatuhu wala ba'sa bil jahr, tidak ada masalah. Ada orang belajar sampean zikir la ilaha illallah, ganggu tidak? Ganggu. Kalau ganggu pelankan suaranya. Oh enggak Beb, enggak ganggu, di sana enggak zikir, di sana enggak enggak belajar, enggak baca Al-Quran, ya enggak sholat. Tapi kalau ada orang sholat, ini biasanya di mana, di pemakaman yang dekat dengan masjid, seperti makamnya Sunan-Sunan ya, seperti makamnya Habib Saleh Tanggul ya. Kalau datang waktunya sholat, enggak usah rame-rame zikirnya. Baru kalau sudah selesai sholat mau zikir rame-rame enggak ada masalah. Fala man aminhu, tak dicegah, boleh rame-rame itu, bal huwa mustahabun wa mahbubun. Rame-rame zikir itu disunnahkan dan disukai. Karena kalau kita berzikir kepada Allah dalam keadaan rame-rame, maka nanti Allah pun akan menyebut kita dalam keadaan rame-rame. Ya apa Bib? Di padang mahsyar nanti disebut fulan di hadapan orang banyak. Kenapa ya Allah engkau menyebut dia zikir kepadamu di hadapan malaikat yang banyak? Apa kata Allah? Karena dia menyebutku di depan orang banyak, makanya aku menyebut dia di hadapan makhlukku yang banyak. Tapi kalau sendirian mau zikir ngetet Allah, 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 ya sudah, sama Allah disebut di dirinya sendiri. Ya jongkongnya ingat kebanjong. Ya saya ingat sama kamu jong ya. Ya. Tidak disebut, malaikat tak tahu. Jadi ketemu malaikat utul mosri, malaikat tak tahu. Paham ya? Insyaallah manfaat dunia akhirat. Wallahu a'lam.